warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 8A, B, dan juga C? Ya, semoga kalian tetap semangat dan juga selalu sehat tentunya. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini untuk mata pelajaran seni budaya, kalian masih seni rupa ya. Materinya yaitu menggambar ilustrasi. Oh ya, jangan lupa kalian persiapkan dulu alat-alat untuk belajarnya, terutama HP tentunya. Kalian jangan lupa HP-nya harus sudah terisi baterai penuh ya, agar belajarnya lancar. Dan juga alat tulis lainnya ya. Dan tidak pula juga ibu ingatkan pada kalian agar mengisi atau mengklik absen di e-learning ini agar kalian tidak ibu alpakan. Anak-anakku, walaupun kita belajarnya belum bertatap muka karena wabah ini masih ada di negara kita ya, kita harus tetap menjaga atau mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Demi apa? Demi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangi ya. Ibu harap kalian tidak lupa dengan protokol kesehatan ya. Tidak lupa kan anak-anak? Ya, 5M ya kan? 5M itu apa saja anak-anak? Yang pertama, M pertama yaitu ya pintar, jangan lupa nih menggunakan masker ya. Nanti kalian harus menggunakan masker, apalagi kalau kalian mau pergi kemana-mana. Gunakan masker dengan baik. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Oke. Yang kedua yaitu jangan lupa kalian harus rajin mencuci tangan kalian dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir dan juga bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, kalian harus menghindari kerumunan. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi kalian dengan orang lain atau orang banyak ya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kalian harus menjaga jarak minimal kurang lebih ya pintar 1 meter. Jangan lupa ya, itu kalian selalu laksanakan. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan Allah memberikan ridhonya dan juga berkahnya ya. Baik, yang beragama Muslim, kalian bisa mengikuti ibu. Dan yang non-muslim, silakan kalian berdoa menurut agama kalian ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Anak-anakku, sebelum masuk ke materi, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gambar ilustrasi dengan berbagai teknik melalui media cetak
dan elektronik. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi gambar ilustrasi berdasarkan ide cerita dan teknik berkaryanya. Yang ketiga, menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mempresentasikan dan menunjukkan hasil gambar ilustrasi ya, dalam bentuk, bisa bentuk pameran. Ini ada gambar alur pembelajaran. Kalian bisa membacanya ya. Baik. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, dan cerita yang sejenisnya, sering kita menemukan gambar yang menyertainya ya. Nah, gambar ini disebut dengan ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Kita mulai materinya, yaitu menggambar ilustrasi. A. Pengertian dan konsep dasar. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi ya anak-anak. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Selanjutnya B, yaitu objek gambar. Ya, di situ Ibu tampilkan gambar atau sebuah gambar. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya, gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita gambar atau bergambar ya anak-anak. Terus bisa bentuk karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi ataupun sajak. Gambar ilustrasi dapat diberi berwarna ataupun hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya yaitu C, jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar. Ya anak-anak, bisa juga karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi ataupun sajak. Berikut penjelasan
setiap jenis-jenis gambar ilustrasi. Perhatikan ya Nana, yang ke-1 yaitu kartun. Kalian bisa lihat gambarnya. Ya, sudah tidak asing bukan? Ya. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan. Berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Ya, Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun. Contohnya seperti kalian pernah dengar ataupun pernah melihatnya atau membacanya, ya, atau melihat kartun gambarnya ya tentunya, yaitu seperti Gareng, Petruk, Bagong, ataupun sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Yang kedua yaitu karikatur. Nah, Ibu tampilkan gambarnya seperti ini contohnya ya. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. Selanjutnya yang ketiga yaitu komik anak-anak. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau disebut juga komik strip ya anak-anak. Yang keempat anak-anak yaitu karya sastra. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke. Karya sastra berupa cerita pendek ya, puisi saja akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi tentunya. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan untuk apa, Nana? Untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya tentunya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ya Nana, yaitu vignette ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya seperti yang Ibu tampilkan ini. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya yaitu D ya. Bentuk objek gambar ilustrasi. Seperti yang sudah kita ketahui, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam berbagai jenis bentuknya. Tetapi, tahukah kalian bentuk objek apa saja yang dapat digunakan untuk menggambar ilustrasi? Ya, bentuk objek yang dapat kalian gunakan adalah apa, Nana?
Ya, benar. Apa saja yang ada di sekitar kita? Ya, baik berupa benda hidup ataupun benda tak hidup. Paham ya? Nah, contohnya apa saja anak-anak? Kita lihat ya. Nah, ini anak-anak. Ini gambar contoh yang Ibu tampilkan. Ya, yang pertama tentunya manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan juga memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku tentunya. Yang kedua yaitu tumbuhan. Nah, gambarnya tentunya kalian sudah tidak asing loh. Ini dia. Ya. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Kalian juga diperbolehkan hanya menggambar beberapa bagiannya saja, tidak secara keseluruhan. Akan tetapi, gambar ilustrasi kalian haruslah jelas ya anak-anak. Yang ketiga yaitu hewan. Nah, ini contoh gambarnya ya anak-anak. Baik, tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda tentunya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Harus masing-masing binatangnya harus diperjelas ya anak-anak, dijelaskan juga gitu maksudnya. Paham ya? Baik anak-anakku, selanjutnya materi E, yaitu kita akan mempelajari teknik menggambar ilustrasi dan alat serta bahannya. Ada beberapa teknik yang dapat kalian pelajari atau gunakan dalam menggambar ilustrasi. Di antara teknik-teknik itu adalah ya, teknik kering dan juga teknik basah. Berikut ini penjelasan selengkapnya ya anak-anak, tolong perhatikan. 1. Teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer air ataupun minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis-garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pensil atau pulpen, arang, dan juga krayon. Yang kedua yaitu teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lainnya yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, materi selanjutnya F, yaitu cara menggambar ilustrasi. Ya, Ibu tampilkan beberapa contoh gambar ya.
Silakan kalian lihat. Nah, beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Baik anak-anakku sekalian, kelas 8A, B, dan juga C yang Ibu sayangi dan juga Ibu cintai. Untuk pembelajaran hari ini cukup dan sudah selesai tentunya. Tapi sebelumnya, mari kita baca ataupun kita simpulkan terlebih dahulu ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar, garis, bentuk, dan pemberian warna harus disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar juga narasinya. Baik anak-anak, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya dan juga mengerti tentunya. Oh iya, Ibu ingatkan kalian, tolong ya, jangan lupa nanti kalian mengisi atau mengerjakan uji kompetensi ya, soal-soal pilihan ganda yang akan nanti ada atau Ibu tampilkan di e-learning ini. Ya, dimulai pukul berapa anak-anak? Pukul 9:45 sampai dengan pukul 10:15. Ingat ya, dikerjakannya harus hati-hati tentunya. Dan usahakan untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya, atau alhamdulillah di atas KKM. Ya, untuk KKM kelas 8 yaitu 74 ya anak-anak. Ya, tetap semangat dan juga jaga kesehatan kalian tentunya. Materi untuk minggu depan ya, mata pelajaran seni budaya, kita akan memasuki seni musik dengan materi lagu daerah ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri atau menutup pembelajaran hari ini, tadi di awal kita sudah melakukan doa pembuka belajar ya. Nah, alangkah baiknya di akhir pun kita berdoa, yaitu doa penutup belajar. Seperti biasa, kalian yang beragama Muslim, kalian bisa mengikuti Ibu atau berdoa seperti Ibu. Dan yang non-Muslim, silakan kalian berdoa menurut kepercayaan dan agama kalian. Baik ya, mari kita berdoa, doa penutup belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, jangan lupa titip salam untuk orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, ataupun saudara-saudara kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anakku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.